Am. Halo makhluk YouTube, kembali lagi di channel Chronic Studio. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya cuy. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan alur cerita Hitsuki no Chaika. Setelah pesan-pesan berikut ini. Bukan pesan-pesan, putar intronya. Cari intronya. Di awal skin terlihat sesosok hitam bersama anak kecil. Anak ini bernama Chaika. Chaika adalah anak dari Kaisar Hayalan Arthur Gas, dan sosok hitam mengatakan bahwa Chaika hanyalah sebuah alat. Kemudian skin pun beralih ke seorang pengangguran mantan saboteur yang sedang mencari bahan makanan. Saat mencari, ia menemukan anak kecil di awal skin tadi muncul dari semak-semak dengan membawa peti mati. Dan ternyata dia nyasar. Si pengangguran menawarkan jika dia mentraktir makanan nanti diantar ke kota. Karena melihat unicorn, mereka berdua lari seedan-edannya. Mereka pun lompat ke sungai, menepi dan langsung memikirkan rencana. Saat itu Chaika menunjukkan bedil sihirnya, dan karena memakan waktu, si pengangguran akan mengulur waktu. Pengangguran mengucapkan mantra aneh perubahan darah besi yang membuat rambut, mata, dan tubuhnya menjadi seperti Super Saiyan, tapi rambutnya nggak jabrik. Dengan susah payah, perjuangan dan kekompakan, unicorn itu pun tewas. Itu mereka berkenalan dan diketahui pengangguran itu bernama Toru Akura Atsu. Alah bodo amat. Dan anak ini bernama Chaika Traban. Setelah mereka pergi, tampak ada orang aneh yang ternyata mengendalikan unicorn tadi. Ken pun beralih ke warung pojok busa lama tempat Chaika mentraktir Toru, tapi tiba-tiba muncul adiknya Toru yang bernama Akari Atsura. Saat di luar, Chaika menawarkan pekerjaan yang haram kayaknya untuk Akari dan Toru. Mereka pun menerimanya. Skin pun beralih ke bangsawan Robert Abad. Dia adalah salah satu dari 8 pahlawan yang mengalahkan Kaisar Hayalan. Ya, Kaisar Hayalan. Dia sedang menerima tamu, tapi sayangnya tamu tersebut diperlakukan tidak sopan dan langsung diusir Robert. Skin pun beralih ke tim Chaika. Mereka merencanakan pengambilan bagian tubuh Kaisar Gas yang ada di rumah Robert, si bangsawan tadi cuy. Pengambilan pun dilakukan malam hari. Tim Chaika masuk tanpa gangguan, menyebar untuk mencari benda tersebut, dan beruntungnya Toru menemukan kebalik, Robert yang menemukan Toru. Pertarungan pun dimulai. Saat Chaika muncul, tampak Robert kaget sebab Robert kira Chaika udah tewas. Tim Chaika memanfaatkan itu untuk mundur dan diputus Chaika Akari bagian tubuh, dan Toru pun melawan Robert. Skin pun beralih ke Chaika dan Akari yang sudah menemukan tempat bagian tubuhnya. Mereka menghancurkan penghalang untuk mengambil bagian tubuh Kaisar Gas. Di sisi lain, Toru berhasil menjebak Robert dan tim Chaika pun keluar dari tempat itu. Saat di luar, ada serangan mendadak dari tim Clayman. Tim Clayman mengejek Toru yang hanya seorang saboteur. Iya, tim Clayman adalah tamu yang tadi diusir si Robert ya coy. Tim Chaika dengan jurus ninjanya pun kabur. Toru membawa tabung isi tangan itu dan menarik perhatian Clayman. Saat dikejar, salah satu dari mereka hewan dengan Toru. Toru pun menang, tapi dia terjebak di jembatan dan terkepung. Saat itu salah satu dari Clayman, Jilat menceritakan Chaika adalah anak dari Kaisar Hayalan yang berkuasa 500 tahun, penyihir terkuat, dan dikalahkan 5 tahun yang lalu oleh 8 pahlawan dalam perang 4 tahunnya lalu. Ya. Toru pun tak peduli dan tak keberatan meski akan ada perang lagi di saat itu. Dan di saat itu pula Akari datang, dan dengan tembakan cahaya Chaika, tim Chaika pun kabur. Esoknya Toru dan Akari memutuskan untuk ikut Chaika dalam pengambilan lainnya. Mereka pergi ke kota sebelah dengan melintasi gunung, dan terlihat ada yang mengawasi mereka. Karena kebetulan ada delman, mereka pun naik delman. Ya, naik delman istimewa. Halo. Terlihat orang-orang
Yang lain curiga ke tim Saika. Gimana nggak curiga coba kalau ada yang bawa peti mati? Anjay. Setelah sampai di kota, Akari pergi mencari kendaraan, dan karena menarik perhatian warga, peti mati itu pun dibungkus kain. Saat di warung pojok Busali ya. Iya, bukan Busalama tapi Busali. Mereka dapat informasi bahwa pahlawan di kota ini berada di hutan serta menunggangi naga. Niatnya tim Saika pengen nginep di kota itu, tapi karena tim Saika mengetahui ada tim Clayman, mereka langsung bersembunyi. Di saat bersembunyi, mereka bertemu dengan makhluk yang mengawasi mereka. Dia adalah Gi, sang informan. Gi mengatakan di selatan ada hutan dan di sana ada kendaraan bekas perang dan pahlawan serta potongan kaisar ada di situ. Pahlawan itu bernama Dominika Skoda. Setelah sampai, mereka pun menemukan beberapa kendaraan yang dikendalikan sihir, dan tanpa kartu SIM, Saika belajar mengendarainya. Malamnya mereka memutuskan untuk menemukan Dominika. Nika. Malam itu juga, saat di jalan diketahui Saika kehilangan ingatannya. Ia hanya ingat kejadian 1 tahun yang lalu. Saat itu juga kumpulan kembaran Roger Skin Epic muncul dan Toru pun melawan mereka. Tapi karena terlalu banyak, Toru pun terpojok dan Nika pun datang menyelamatkan Toru. Mereka bertiga pun menginap di rumah Nika. Tampak Nika seperti mengagumi dirinya sendiri. Terbukti banyak patung-patung serta foto-foto dirinya. Esoknya saat makan, Toru meminta baik-baik potongan tubuh kaisar. Nika malah menantang tim Saika. Malamnya battle pun dimulai. Akari dan Toru mengulur waktu melawan Nika. Saat battle, Nika memberitahu kelemahannya ada di jidatnya. Saika pun berusaha mengincar jidatnya. Saat di tengah rumah Nika, Toru menghancurkan semua patung-patung Nika. Ternyata Toru tahu bahwa Nika yang dia lawan adalah naganya, dan karena bedil Saika. Benar aja, Nika adalah naga serta Nika yang asli mati karena penyakit. Setelah mengalahkan naga itu, mereka pun mendapatkan mata dari kaisar. Saat tim Saika lengah, naga tadi berubah menjadi bocil yang ingin membunuh Toru, dan diketahui naga itu bernama Frederica. Frederica pun ikut dalam perjalanan mencari potongan tubuh kaisar, dan dengan tujuan dia akan mengalahkan Toru dengan jujur dan adil. Esok malamnya di gang sempit, mereka dihatang seseorang. Dia membawa pedang yang bisa memanjang atau pedang ular. Saat kalah diketahui orang itu mirip Saika, dan ternyata ia tidak sendiri. Saikanya dibikin Saika putih sama merah ya, biar gampang. Saika putih disandera lawan dan Saika merah disandera Toru. Dan karena ada organisasi Clayman, mereka semua pun mengamankan diri.